mengantongi 1000 subscriber, nah kita akan bagi 5 NMAX dan 5 iPhone. Barang 5 baju aja kepada 5 orang. Caranya gimana? Tontonin Instagram kita di @amksurabaya pada tanggal 10 di bulan Juni. Juni itu. Mas ngomong Mas. ya setuju. Oke. Sobat OMK Keuskupan Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe OMK Surabaya. Mantap. What's up yo, lagi bersama OMK Surabaya. Salam Bamble dari Bamble Indonesia. Ya, kita kembali lagi bersama OMK Surabaya bersama saya Kevin WL. Saya Yudit Ciperdian. Nah, seperti biasa kita dapat endorse. Kali ini agak spesial. Ini usaha rumahan ya, namanya Bontotan Ibu. Bontotan Ibu. Masakan rumahan. Ini menunya BT. Apa BT gue? Brengkes tongkol. Brengkes tongkol. Ada lagi nggak? Bahasa Indonesianya apa brengkes tongkol? Pepesan Tongkol. tongkol. Ya. Brengkesan itu pepesan ya. Menu yang lain ada? Ini istimewa karena kosong. Sudah habis. Loh, isinya nanti. Sebelum syuting tadi kelaparan. Oh, akhirnya makan dulu. Dan enak. Enak ya. Masakan rumahan. Ini di daerah Surabaya Barat ya. Surabaya Ada Barat. nomor WA sama telepon bisa Ya, pesan. nanti sekarang ada di kolom. Satu porsi deskripsi. 12.000. Satu porsi 12.000 ya. Stop iki sak lepan. Saat leban langsung wareg. Langsung sereten. Nah, yang kedua ini es oyen. Oh enggak itu. Oh enggak, ini karena Ini untuk narsum. untuk narsum aja ya. Oke. Berita baik. Seperti biasa kita akan bacakan berita baik. Yang pertama Cuma adalah satu berita baiknya cuma satu. Oh iya. Ini per syuting hari ini tanggal 5 Mei. 5 Mei. Beberapa negara sudah melonggarkan lockdown. Jadi sudah mulai longgar. Jadi sudah longgar. Sudah mulai beraktivitas. Ya. Yang saya tahu di Spanyol Mhm. itu 11 Mei besok sudah boleh keluar rumah. Jadi pemain-pemain sepak bola boleh Luar rumah. latihan Di luar. latihan bersama mulai 11 Mei. Spanyol ya. Spanyol. Nah, Italia juga sudah mulai longgar karena sudah peak. Wimpik. Sudah titik puncak, sudah banyak yang mati lalu sudah melambai. Ya, itu peaknya ya gitulah ya. Kita berharap juga di Indonesia semoga cepat selesai. Ya, Ya, amin. Nah, hari ini kita kedatangan seorang OMK dari pucuk Sikep Selatan di sana. Harapan Selatan. Ya, paling pucuk, paling jauh. Dia rela datang sini dan sempat diusir oleh Pemkot. Oh iya. Dia Pemkot waktu mau masuk Surabaya itu sempat dicegat, disuruh suruh balik karena nggak bawa surat sehat. sehat. Terus keesokan harinya balik ke sini Iya. nggak bawa surat sehat juga ya tetap lolos. Jadi ya agak longgar berarti ya. Ya, agak longgar. Ya pas apes pas kemarin di sini pas. Pas si ono sing jaga. Jadi setelah beberapa episode itu narasumbernya cowok. Sekarang Cewek. Cowok. Oh, cowok. Enggak, sekarang itu cewek yang katanya kecowok-cowokan. Ya, betul itu. Dunia, Betul. ya dunia kerjanya juga cowok-cowok. Kecowok-cowokan. Nanti kita akan dengar ceritanya. Nah, langsung aja kita panggilkan Acel. Ya, selamat siang Mbak Acel. Siang. Selamat datang di OMK Surabaya. Ya, Sehat ya? Sehat? kebetulan. Kebetulan sehat. Oke. Monggo diperkenalkan profil singkatnya. Nama saya Marcelia, Ya, Mbak Acel ini dari paroki. Kota Maria Nunsiata Sidoarjo. Woi. Kenapa, Pak? Harus
gitu ya? Iyalah, harus bangga dengan paroki. Bangga nggak parokimu? Bangga. Oke. Bangga. Nah, sekarang kesibukannya Kesibukannya bekerja bekerja Di rumah. sebagai sebagai konten kreator. Woi. Konten kreator konten dong. kreator. Konten kreator di Ini ya. Tankot. Di Tankot. Tankor ya. Jadi Tankot, boy, Tankot. itu perusahaan apa? Holding company-nya Avian, Tanobel. Nah, itu. Ya, itulah pokoknya aku Ya, ngerti. Itulah ya, pokoknya. ngerti pokoknya. Gitu Tapi ditanyain. yang menarik bukan sekarang, tapi Betul. sebelum itu sebenarnya. Dia ini ceritanya pernah kerja di Menarik. stasiun TV. Stasiun TV. Betul nggak? Masa iya? Iya, betul. Yang menarik itu dia pernah kerja di Metro TV. Nah, silakan cerita bagaimana Kok iso kok iso mlebu ning kono? kamu lulusan apa kok iso kerja di Metro TV? Lulusan marketing. Terus. Awalnya masuk di Metro itu karena pendamping OMK ku itu orang Metro juga. Terus ditawarin Oh. karena lagi cari marketing, ditawarin coba-coba. Tapi nggak berharap keterima juga. Oh, Tapi iya. ternyata keterima. Terima. Sudah dimasukin lah ke sana. Ya begitulah langsung Dan masuk. berapa tahun kerja di sana? 2 tahun lebih lah 2 tahun sebagai marketing. 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 Katanya di awal sebelum jadi marketing sempat apa ikut training atau magang. Oh ya, kalau di Metro itu nggak di Metro aja sih, di media pasti, di media juga di tempat kerja manapun itu pasti harus ada training dulu buat kita, terutama training pengenalan lah, induksi dulu supaya kita tahu tentang seluk beluknya Dunianya. dunia pekerjaannya yang akan kita geluti. Ya. Tuh. Terus? Nah, terus dikirimlah aku 1 bulan ke Jakarta setelah aku 1 bulan bekerja masuk di Metro. Masuk di Jakarta waktu itu lagi boomingnya itu kasus Ahok. sebutan ya. Kasus Ahok ya. Oh, Kak Saho. Berarti 2017 tuh ya. Ya, Itu pilkada Jakarta itu ya. ya pokoknya yang dia masuk Penjara itu ya. Nah, belum kamu penjara dikira- perasaan. masih sidang-sidang. Masih sidang. Demo-demo berarti itu ya. Iya masih demo-demonya. Nah, apalagi waktu dikirim ke sana malah pada saat Desember itu menjelang Oh, Natal. Itu puncak-puncaknya itu ya. Ya, jadi waktu dikirim ke sana satu sisi nggak bisa ikut misa Natal Oh. dengan keluarga, otomatis kan harus di sana. Tapi di sana pun harus was-was karena kalau ke gereja kan Iya, harus iya. lihat kanan kiri karena situasinya waktu itu lagi nggak Iya, mendukung. mencekam gitu ya. Ya, terus habis itu dikirimlah waktu itu karena training. Kebetulan yang training aku tuh orang jurnalis juga. Jurnalis Metro. Jurnalisnya Metro, tapi dia pindah ke bagian trainingnya HRD. Akhirnya Oh, diajakin biar lihat lapangan tuh kayak kamu gimana. terjun ke lapangan. Terjunlah ke lapangan. Aku pikir lapangan yang bagaimana. Ah, Ternyata lapangannya tempat sidangnya Pak Ahok waktu itu. Jadi di pengadilan, kamu Iya. datang ke pengadilan, terus Meliput. Nggak meliput, Nggak meliput. disuruh memantau situasi di sana. Apa yang terjadi antara Hmm. pihak pro dan pihak kontra, ya bertengkar lah tengkar. Ya, Lalu terus? kamu ditaruh di mana di? di pihak kontra. Ya itu deg-degan sih, karena udah sebenarnya kan pro ya kan, sebenarnya Iya. pro. Terus harus ditaruh di kontra ya deg-degan. Terus harus melihat situasi di antara kerumunan para si kontra, Iya. Ya. gitu. Dan apa kamu sempat ditanya itu, Mbak, kenapa kamu gabung Iya. di sini? Kamu pro siapa? Pro bapak lah, pro bapak. Sambil deg-degan tapi. Iya. Takut nanti kena ketangkap karena itu kan habis itu setelah sidang itu mau selesai sempat ada kericuan sedikit tapi nggak terlalu parah gitu kan. Akhirnya saya tuh sampai harus lari ke Dunkin Donut. Nah, setelah pelatihan itu terus Dikembalikan lagi ke Surabaya, Ke Surabaya. karena kan memang waktu itu jadi marketing harus pegang Indonesia Timur. Oh. Indonesia Timur kan paling dekat dengan Surabaya. Berarti Gitu. setelah 1 bulan training itu lalu penempatan di Surabaya. Penempatan di Surabaya. Sebagai marketing. Apa? Marketing TV itu jualan apa sebenarnya? Jualan banyak yang kita jual. Jadi Contohnya. jangan berharap bahwa di media itu semua tidak berbayar, Oh. karena semua berbayar. Apa? Contohnya apa? Jualan apa kamu? Iklan, yang pasti iklan. Kalau kita lihat biasanya ada commercial break, nah itu biasanya ada iklan. Nah, iklannya itu dijual. Terus ada lagi kalau kita ada liputan-liputan berita yang masuk. Liputan berita itu ada yang liputan masuk ke dalam beritanya sungguh atau liputan pure isinya cuman tentang
acara kegiatan dari brand ataupun pemerintah yang mau diminta diliput gitu. Terus ada lagi blocking harus blocking jam, seandainya ada tempat-tempat tertentu yang dijual sama media untuk diisi oleh baik pemerintah ataupun brand yang mau isi Iklan. slotnya. Oh, Dia bisa slotnya. iklan, bisa dia konten, mungkin dia mau bikin dialog misal. Misalnya Pemkab Sumeneb mau menjual pantainya misalnya. Menjual pantainya. Ada Maka pantai beli. yang belum dikenal, lalu ngundang Metro TV ini tolong diliput pantai saya ini, tapi perjanjian jual beli gitu ya apa? Ya, Bayar gitu ya? Iya bayar. Kan dia maksudnya berarti kan dia mau minta full isinya tentang pantainya dia kan. Pantainya. Jadi kita jualkan, kita masukkan di Jadi itu anggapannya jual beli waktu tayang. iya waktu tayang. Berarti kamu berhubungan dengan birokrasi, dengan pemerintahan gitu? Iya, sangat berurusan. Sangat berurusan. Jadi ya, Nah, apa yang Ini boleh diminum kan? boleh? Haus loh aku. apa yang kayaknya itu kayak marketing biasa, tapi kita nggak tahu dunia media seperti apa. Apa ada yang ekstrim, kamu pernah ngalami yang ekstrim berhubungan dengan pemerintahan? Di dunia media. Pernah dulu waktu di media pernah dilurus begini waktu ketemu sama pemerintah, salah satu ada yang Apa menggoda maksudnya? ya gimana gitu, tapi tepuk-tepuk kan ya kalau secara Iya, iya, secara iya, iya, iya. beda Iya, 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 iya. gender kan harusnya Iya, nggak iya. boleh Iya. gitu kan. Terus ada juga yang sempat ngajakin ke hotel gitu. Apa itu? Ya epo-eponya sih mau begitu. Epo-epo tuh bahasa Indonesianya apa sih? Iya. Alih-alih pura-pura. berdalih. Ya itulah pokoknya. Alih-alihnya mau meeting, ternyata Ternyata diajakin ya gitu kan. Sambil dirayu-rayu. Nggak pernah terjadi apa-apa ya? Enggak lah, mana mereka berani. oh, iya. Karena cowok ya. Karena cowok. Iyalah. Mereka keliru, dikira Mereka cewek. begini terus kenapa ya bang? Kenapa pak? Ada apa pak? Ada apa? Gitu. Oh, iya, Langsung iya. malah digas ya. Kayak ngajak tawuran saya kan kalau jualan. Malah wedi, malah deh. Iya. Tapi itu terang-terangan gitu ya, perilaku gitu ya. Terang-terangan karena kan waktu dulu pertama kali masuk tuh sempat sudah dibilangin sama senior. Oh, jadi wanti-wanti. Kalau jadi marketing tuh ya, kamu tuh harus pintar dandan. Gitu. Secara aku bukan bisa dandan, Iya. bukan cewek sih katanya gitu. Jadi nggak bisa dandan, dibilangin harus pintar dandan. Terus kalau bisa tuh kamu pakai rok yang mini-mini gitu yang kelihatan pahanya gitu. Terus kalau bisa bajunya yang kelihatan bentuk tubuhnya kayak gitu. Soalnya kamu tuh di sini tuh dijual gitu. Iya, iya. Dijual. Iya. Oh, ya berarti di dunia TV juga begitu ya berarti prakteknya. Tak kira itu terselubung gitu. Diam-diam. Ternyata ya terang-terangan gitu. Nah, di situ berapa lama? Apanya? Marketing. Jadi marketing itu berapa lama? Ya selama aku kerja di Metro lah. Ya 2 piro? tahun lebih toh. 2 Jangan tahun. tegas dong Pak. Iya. Gimana sih narasumber digas ini? Nggak terima nih nggak terima. Ya itulah ya. Nah, itu kali kita digas. Jadi 2 tahun. Terus setelah 2 tahun? 2 tahun mau melanjut. Sebenarnya maunya jadi dosen. Tapi karena di PHP nggak jadi deh. PHP siapa? Udah lah pokoknya. Oh, iya. Salah satu kampus ya. Ya, Maksudnya ya. sudah melamar tapi belum ada Katanya sudah jawaban. menunggu ya, karena menunggunya lama ya mending cari kerjaan lain toh. Ya, Menunggu ya. pandemi maksudnya. Ya tapi yang marketing di Metro tadi menarik ya. Itu kamu ini kalau soal ini ya, apa soal agama, kamu di sana Katolik banyak enggak? Enggak. Kalau aku kan waktu itu ditempatinnya kan, memang tempatinnya kan di Surabaya. Di Surabaya tuh yang Katolik cuma 2. Aku sama yang masukin aku ke Metro. Itu sedivisi marketing atau sekantor? Sekantor, Oh. 20 orang di sini yang Katolik ya Katolik, terutama Katolik ya cuma 2. Terus kalau di Jakarta ada yang Katolik tapi nggak pernah ke gereja, Banyak yang Katolik. tapi nggak pernah ke gereja. Tapi maksudnya tetap kita minoritas. Iya, iya. Kamu Nah, itu pernah nggak menerima perlakuan diskriminatif itu baik sebagai minoritas atau sebagai perempuan? ya. Kalau perempuan ya yang itu tadi. Oh, yang Yang tadi pasti resolusi kalau- dilecehkan tadi itu ya. tanda Kalau kutip. secara ya nggak merasa dilecehkan karena nggak sadar kalau itu perempuan gitu kan. Iya. Ceritanya gitu, jadi nggak sadar, cuman Iya, karena dibilangin
Akhirnya jadi sadar. Kamu tuh dilecehkan, jangan mau digituin, itu baru sadar. Oh iya ya. Oh iya ya gitu, baru sadar. Lalu, Nah terus nggak ada lagi sih yang kalau secara diskriminasi agama nggak sih, karena memang di sana tuh ya cuek-cuek bebe aja sih. Sekuler kabeh koyo ya metro ya. Iyalah. Dunia kerja kayak gitu kan. ya. Tapi anu ya. Dengar-dengar ada ini, ada blok-blokan gitu waktu kemarin. Ya kan ada yang pro pasti, di mana-mana kan pasti ada pro dan kontra. Termasuk di dalam media pasti ada pro dan Waktu kontra. pilpres juga ya. Tapi itu terang-terangan enggak, maksudnya kelihatan bahwa dia pro atau kontra gitu, atau Kelihatan sembunyi-sembunyi? gerak-geriknya sih. Kalau gerak-geriknya kadang kan juga sering dibahas kayak gitu, ngobrol-ngobrol. Bapak. Itu dalam satu Kantor. kantor. Iya. Itu mengganggumu enggak atau kamu biasa aja? Nggak biasa aja sih. Nggak sangat amat tidak mengganggu. Nggak peduli juga lebih tepatnya. Iya, iya. Nah, terus Dari mana? dari itu depan jalan. Belum buka puasa loh, kita minum aja. Nanti tayangannya pas buka puasa. Oh, oke baik, nggak apa-apa kalau Iyalah. gitu. Nah, terus setelah keluar dari jurnalis, lalu kerja di tempat yang lain, itu wes jadi ketua OMK, Guru? Lu sebelum jadi di Metro itu sudah jadi sudah jadi Oh, ketua MK Iya, deh. ketua OMK Sidoarjo. jadi sebelum di Metro sudah jadi ketua OMK. Jadi ketika kamu 1 bulan di sana, OMK kamu buat tinggal 1 bulan. Enggak, itu sudah perpindahan. Oh, jadi sudah perpindahan. perpindahan jadi kan masih bisa dihandle sama yang sebelumnya. Iya, iya. Nah, berarti apa yang ini ilmu apa yang kamu dapatkan di Metro yang kamu terapkan di OMK atau sebaliknya atau yang mana? Loh, yang benar justru aku dari OMK untuk ke Metronya. Jadi apa yang aku dapat di OMK aku terapin di Metro. Metro. Skill dari OMK OMK. kamu terapkan di dunia kerja di Metro. Apa skill, Skill apa, Kayu? Kepemimpinan. Woi. apa? Kalau di dunia kerja kepemimpinan berarti kamu Ya kan kita kan terutama yang paling berat tuh harus memimpin diri sendiri. Nah, Terutama ketika kalau lagi apalagi kan jam kerjaku waktu di Metro itu nggak stabil. maksudnya kamu Satu. bunyi malah melek gitu atau kayak kalong gitu? 1 kali 24 jam bisa jadi kan harus jaga-jaga standby kalau tiba-tiba ada berita. ada berita. Karena waktu itu sempat karena kerjasama kan kita Metro itu kan ada media koran, ada Oh, iya. online-nya juga kan. Nah, waktu itu memang salah satu klien yang aku pegang minta tayang buat koran. Nah, jadi mau nggak mau tuh harus standby karena materinya dia itu belum dikasih sampai jam 10 malam. Jadi harus nungguin sampai dia dapat dari dia pun masih harus masukin dulu ke tim yang percetakan, itu masih mereka cek, masih mereka rapikan, baru bisa tenang kalau sudah masuk ke tim udah mau siap cetak, nah itu baru bisa Karena itu istilahnya. tanggung jawabmu itu. Ya, Iya. kalau nggak gitu nanti dibunuh Ya, saya. ya. Berarti manajemen waktu ya. Salah satu unsur kepemimpinan tuh ya manajemen waktu pribadi. Iya, mengatur diri sendiri, terutama kalau lagi malas, suntuk, kan capek, jenuh, lebih tepatnya Ya, jenuh. ya. Itu apalagi mungkin skill dari OMK yang kamu terapkan di dunia kerja. Berani. Berani apa itu? Berani apa ini? Nah itu tadi saya nggak sadar kalau saya digodain sama bapak-bapak. Berani Berani bertemu orang. tidak hanya bertemu orang, ketemu orang yang niatnya itu tadi, niat yang niat buruk. goda-goda iya. Masuk pertemuan nang hotel. Maksudmu apa? Mengundang marketing pertemuan di hotel kan. Lah, apakah kamu di OMK diajari bela diri? Enggak. Oh, bukan ya. Berani itu ya apa? Menjaga diri sendiri ya. Menjaga diri sendiri. Ya, Apa ya. waktu itu kamu membalas apa ke orang yang menggoda? Oh nggak ada waktu dilus. Oh iya kenapa Pak? Gitu doang. Oh, gitu. Tetap harus sopan dong, kita marketing gitu ya. Gak boleh ngegas. Nggak Ya. boleh. Ya, ngegas. boleh. Ngegas jadi malah Malih Nggak kok nggak sido, sudah iya. tanda tangan Masih tanda kontrak. Nah tangan. itu duit aku Bu. Sedih nanti aku. tapi dengan begitu dia sudah segen akhirnya. Ya akhirnya oh iya gitu. Cuman ada yang memang salah satu yang ngajakin ke hotel itu nggak tak gubris sebenarnya, maksudnya aku nggak mau nemenin dia ke hotel waktu itu, jadi lebih kita ajakin ketemuan di kantor atau ketemuan di rumah makan atau di mana, pokoknya nggak di hotel. Jangan nang mak yeye gini loh. Karo mak ye deh, nggak isok mangan mak ye deh, Mangan iwak pe pedes. Ya. koyo omongan gue. Lanjut.
Ya itu ya, keras sekali ya dunia kerja ya. Saya enggak membayangkan sampai segitu ya dunia kerja yang Dunia apalagi kerja marketing ya. media lah ya. Media, marketing. Jadi nggak cuman sikut-sikutan antar karyawan, Sikut-sikutan ambek menghadapi klien. klien. Dan itu modalnya kamu dapat dari UMK. Iya, Berani, Berani. tatak. tatak itu dari OMK. Soalnya aku dari kecil sudah ikut dinar, biar, Oh, itu. tatak aku dari cilik. Mandiri aku. Iya, Berangkat nang gereja dewe aku. Ya iyalah. Ya, Ya gereja dewe bukan kebanggaan nih. Omamu cido biasa. Pak becak lo teko. Iya. Kan bayar ya juga beca. Tapi kamu sudah ikut semua pembinaan, semua jenjang itu ya. Sudah. Biar rekan UMK. Sampai dari Misdar nggak mau pindah ke OMK itu aku pernah udah. Oh iya, biasa itu Iya, masalah biasa. Fase-fase nggak mau meninggalkan kenyamanan. Iya. Nyaman di Misdar. Misdar Ah, iya. emang. Ya memang. Tapi buahnya adalah kamu tatap di dunia kerja. Iya, karena sudah mulai dari awal sudah ikut proses penguatan diri, penguatan diri. Biar Berat- kuat gitu loh aku. Berarti semua OMK sebenarnya bisa ya tatap. Bisa lah kata. Yang penting Asal mereka apa? mau. Asal apa? Mereka mau untuk merubah diri. Oh. Ya, aku bijak dong. Jadi semua anak OMK di SMA tata kabeh ya. Tatak kayak ada orang Tatak. SMA. Tatak. Tata kena ketuaan. Tatak pokoknya. Jadi sekarang di OMK sebagai Masih ketua. Masih ketua OMK. Ini tahun terakhir ya. tahun Ya, terakhir. semoga segera dilengsarkan. Loh, tapi harus ada pemutihan niku katane. Nggak ono pemutihan, guys. Ono. Ono aku sih ngomong ono. Oh, karena ada Karena ada pandemi, maka pemutihannya diperpanjang. Nggak mau. Nggak mau diperpanjang. mulai dari nol. Nggak dari- mau. Nah, katanya juga di parokimu itu juga paling aneh ya, satu Vikep Selatan ya. Masa iya? Iya lah. Aku baru tahu kalau parokiku aneh. Iya, Aku karena pikir kalian yang aneh. aneh itu maksudnya gini loh, maksudnya sistemnya itu berbeda. Oh iyalah, kita lo tatak. Oh. OMK-nya bukan OMK paroki ya. Tapi OMK-nya berbasis Wilayah. wilayah. Kok bisa? Jadi salah. Gimana ceritanya? Coba aku tanya, kalau dari paroki, gimana paroki mau hidup kalau nggak ada orangnya? Paroki itu orang atau Barang barang? Oh. Kumpulan orang-orang. dengan Nggak barang. bisa lah. Apa? Lah kan paroki sini barang kok nggak ono wong. Iya, Oh. terus Balik sandane OMK-nya dari kita dari paroki ya. Kalau aku dulu tatak dari kecil ke gereja sendiri, ya ke gereja sendiri. Nah tapi kan yang lain belum tentu. Ada teman-teman OMK yang dia nggak mau ke gereja karena nggak punya teman, Oh. nggak kenal temennya, Iya, iya. terus gereja Katolik nggak seru. Nah gitu toh. Nah gimana caranya bikin seru? Ya anak mudanya sendiri harus hadir di tengah-tengah teman OMK-nya. Di mana ya datang ke wilayah kemana? Ke rumahnya anaknya. Nah, Tuh begitu pak. Metu lanange gitu. Oh ya, saya perempuan. lah terus berarti di parokimu itu nggak ada pengurus OMK wilayah. Paroki. Paroki. Ya, Jadi hanya cuman ketua lalu koordinator OMK wilayah. langsung Oh. koordinator OMK wilayah. Pendamping juga ya. Ya, pendamping OMK wilayah ada. Tapi pendamping itu juga ada. Kenapa kok dibuat dibuat sistem seperti itu? Apanya? Stigma itu loh. Oh, yuk. Kan masalahnya gini, kalau kita membuat mereka itu mau datang untuk ikut kegiatan, entah itu di paroki maupun di keuskupan nantinya, ya paling nggak tuh deketin dulu di wilayah, bangun dulu di sana, buat mereka mau pulang. Lah, termasuk anak-anak yang dulunya aktif di paroki harus dibawa tarik dulu pulang ke wilayah. Kalau mereka nggak mau pulang, yang lain juga nggak mau datang. Nanti dibilang lagi OMK itu eksklusif. Coba eksklusif dari mana? Lanang, Coba lanang. pikir dari mana kita eksklusif? Muncul kabeh iki lho. Lagi iki ono narasumber orasi ya. Ini. Baru episode ini. Sampai ngadeg-ngadeg sampai gini. Iya. Saya emosi. Kayaknya teh. dari hati kayaknya. Ya. Emang gak perasaan aku Benar-benar ini. dari hati. Nah, kalau iso eksklusif itu ada kan sebutan kata-kata eksklusif itu kok bisa? Lah itu saya juga nggak tahu kata-kata Nah, itu. eksklusif dari mana. Itu gitu masa kan. lalu ya. Heeh. OMK eksklusif lah.
Emang dia nggak eksklusif, kumpulannya cuma sama biak-biak doang, coba. Rekat juga eksklusif, kumpulannya iya. sama rekat-rekat doang. Lansia itu tambah. Kalau kumpulannya sama lansia-lansia doang. Melo Bapak. Mana coba nggak terima ini aku dibilang OMK eksklusif. Tapi akhirnya berubah konsep wilayah. Ya, Dan gimana Berjalan. posisimu setuju atau berjalan sih, teman-teman juga mau. Memang ada suka dukanya, jadi kadang mereka rasa bahwa lo udah diajakin, nggak mau. Itu nggak mau, kau udah didatengin rumahnya gini. Karena aku tuh anak beriman. Aku bilang lah pada mereka, kau tahu berapa kali Tuhan Yesus itu ditolak? Kau pikir itu gitu. Tuhan Yesus ditolak berapa kali? Dia tetap berjalan loh. Gitu. Harusnya kan begitu gitu. Ternyata mereka kena juga diomongin kayak gitu. Padahal itu aku gombes ceritanya. jangan menyerah maksudnya ya? Iya, tapi Terus kan akhirnya mereka semangat. mereka udah ayo coba. Tetap mereka berusaha dan tetap milih. Oke. Berat- Iya. Berarti kalau tahun ini kamu lengser, kamu akan kayaknya mempertahankan itu ya, mempertahankan konsep hanya ketua OMK lalu ada pendamping wilayah gitu ya. Sebenarnya harapannya ada pengurus, terutama kalau ada kegiatan di Kuskupan atau Kuskupan. Kevikepan. Karena biasanya kalau ada acara Kevikepan, gue doang yang datang gitu kan, Iya. karena nggak punya pengurus gitu kan. Ya harapannya meskipun nanti ganti pengurus ya ketua yang baru, paling nggak dia punya pengurus di paroki, tapi jangan berharap bahwa kamu tuh di paroki berarti kamu adalah yang punya kerajaan surga. Iya, iya. Bukan paling tinggi gitu ya. Karena mulailah dari bawah, ngerti nggak sih? Dari bawah, ngerti nggak? Nggak ngerti? Pecah Nih, iki gua. maksudnya. Ini sama kayak semangatnya Mupas kedua ya, Mupas kedua. berbasis lingkungan. Betul. Jadi kembali lagi ke jadi paroki itu bukan yang paling atas gitu, justru yang Soalnya kita egosentris manusia kan, ketika sudah dibilang, wah kamu pengurus OMK, paroki kamu ketua OMK paroki, bangga. seolah-olah kan jabatannya Bangga. Langsung jabatannya tinggi, enggak, bagiku jadi ketua OMK itu tidak boleh bangga. malah melayani kan, pelayan. Salah dodol, jadi ketua OMK harus bangga. Enggak, aku nggak bangga. Serius aku nggak bangga jadi ketua OMK. Soalnya jadi ketua OMK tuh berat, nggak gampang. Oh. Coba bayangin, setiap kali ketemu Romo, pertanyaannya Romo, Acel itu berapa jumlah OMK-mu? Masa yang datang cuma segitu aja lah, mate lah gua. Emang gue siapa ditanya? Sampaikan ke romonya. Ya itu Romonya tadi barusan gitu. Barusan tadi ngintip-ngintip. Oke. Ah gitu lah Romo, dengerin Mo. Coba mungkin ada pesan-pesan untuk OMK mungkin. Pesan-pesan buat OMK. Tapi keren sekali ya kalau punya ketua kayak dia gitu. Ya. Berapi-api. Lah, piye? Apa anak OMK kamu? Pusing. Iya. Ada yang ikut terbakar api atau Iya. malah ada yang mungsret kayaknya. Stres. Pusing. Lah itu aku ndang lengser ngono iku. Iya. Aku iya. ya pengen ya pun. Jadi memang Acel iki lek nang Pikep itu memang paling unik Di deh. Kepikapan Surabaya Selatan. Cewek sendiri. Cewek sendiri. Dulunya. Kan saiki wis ono ganti. Oh, dulunya. Akhirnya dulu cewek, sekarang jadi cowok. Jadi ceweknya tetap sendiri aja, tapi ganti orang kayak anak GP. Aslinya dia jadi cowok. Tetap berarti ya. Tetap. Ya itu. Betul. Mungkin Acel ada pesan-pesan untuk OMK mungkin. Sebelum itu, Apa itu ini sebelum? selama pandemi di Sidoarjo Bagaimana? apa yang terjadi di sana? Gak ada aktivitas, mati kita. Kosong gerejanya sepi. Kita mau online nggak bisa. Teman-teman OMK. Kenapa nggak bisa online? Promo kebijakan kepala paroki. Juga nggak boleh online. Jadi semua dilempar semua ke Keuskupan. keuskupan. Karena Oke. Kalau semua Ramadan tuh ya ngadakan di sana. online, kalau semua ngadakan online, ramean di keuskupan aja. Oke. Nggak apa-apa. Tapi kangen ke gereja. Iya. OMK-nya nggak digerakkan mau berbuat apa, bagi-bagi apa? Karena wilayah mereka, karena gerakan wilayah itu kan sudah mulai dari beberapa tahun yang lalu. Iya. Jadi teman-teman sendiri sudah punya gerakan tersendiri. Kemarin tuh ada Contohnya? salah satu wilayah ini di luar pandemi. Hmm. Salah satu wilayah itu temennya itu ada yang rumahnya kebakaran habis. Nah mereka punya gerakan tersendiri yang meminta bantuan di teman-teman OMK paroki lainnya, maksudnya wilayah lainnya untuk ikut membantu memberi donasi. Dan itu terkumpul cukup banyak. Donasi asbes ya? Enggak ya? Asbes, areng-areng aku didonasikan, kan? Banyak. Terus habis itu yang pandemi ini ada juga wilayah yang mulai bergerak untuk bikin
bantuan-bantuan mungkin ada yang begitu. Ya. Mereka bisa gerak sendiri kok, jadi nggak perlu ada paroki. Jangan deh, jangan dikat yang itu. Ya ini konsep OMK wilayah itu memang baru di beberapa paroki. Iya, baru di beberapa. Umumnya masih konsep lama itu ya. Ya, konsep Pengurus lama. OMK paroki menggerakkan wilayah. Tapi kalau ini agak beda. OMK wilayah justru yang dihidupkan. Di paroki tidak ada kepengurusan. Betul. Ya, supaya mereka mau bergerak. Ya. Kalau nggak nanti kita terus yang bikin kegiatan. Kalau nggak salah Widodaren juga sama kayak Oh, sama ya? wilayah. Wilayah. Di utara beberapa paroki di utara juga begitu. Ya. Paroki Bapak? Masih belum. Masih santai-santai aja. Ya ini sambil dilihat-lihat mana yang efektif. Iya, Mungkin masih ya tergantung Betul. kondisi parokinya juga. Juga kebijakan romo paroki biasanya. Betul. Yang Nah, penting sebenarnya kembali ke rumah masing-masing. ke rumah Karena masing-masing. pendampingan utama itu adalah keluarga. Betul. Coba bayangkan dari kecil aku tuh nggak sama mama papa gitu dong, bayangin gitu kan. Karena aku udah dekat sama mama papa dari kecil, Iya. aktif tatak dewe gitu Sama kan. kakek nenek. Enggak juga, Sama om tante. sama tante-tante di gereja, Oh, bagus. sama keluarga sendiri nggak dekat. Itu yang membuat kamu menjadi kuat berarti ya. Iya. Ini kayaknya bisa episode sendiri kayaknya. Iya. Cerita pribadinya bisa episode Iya, sendiri. betul, betul. Makanya begini mereka. Rasanya gak ada, kayaknya gak apa-apa deh, gak ada masalah deh. Baik, ini saya ambil alih, saya yang jadi presenternya. Ya, Nah ini pesan untuk teman-teman OMK, terutama ini dunia kerja. Mungkin yang baru fresh graduate mau masuk dunia, mereka perlu membekali apa? Bekal yang pertama adalah jangan pernah berhenti belajar. nah itu. Jangan selalu merasa itu gelas penuh. Nah, Kayak gini nih, habis diisi lagi dong. nah, Karena kalau kita ngerasa itu selalu penuh, akhirnya ketika ada orang lain yang mau ngasih kita masukan atau siapapun ngasih masukan, kita tuh udah terima. Maka kalau mau di dunia kerja meskipun fresh graduate, harus mulai itu belajarlah untuk selalu merasa kamu tuh selalu membutuhkan sesuatu. mantap. Harus mau kosong. Termasuk di gereja juga harus kosong. Nah, Kosong bodoh. ya, Mengosongkan diri. Iya, mengosongkan diri. Kosong. menerima masukan. Ya, Mau harus. menerima masukan Kalau kosong juga. pasti bisa terima masukan. Iya, Kalau terlalu penuh, ambian. Ya. Kayak iki kan kurang. minta nambah. Minta Nambah, nambah. tuku dewe. Nah, seperti biasa, narasumber harus boleh tanya satu pertanyaan untuk host atau soal apapun lah. Mengapa Iya, mengapa? di setiap paroki kalau romonya ganti, kebijakannya ikut berganti? Nah. Nah, Pertanyaan kedua. Wih, Satu aja. Ya, Iku ae wabut loh. satu aja. ada lanjutannya loh. Udah, dari udah, pertanyaan satu itu. aja. Satu dong. Kamu dengerin. Yakin? Coba dulu, coba. Apa? Lanjutan dari pertanyaan yang pertama adalah, Hmm. kan Kuskupan sudah punya yang namanya hasil musyawarah. Nah, itu perpuluhan. sebenarnya jawabannya itu. Itu. Terus. Dengerin dulu. Iya, iya. Tapi Kenapa kenapa masih ada? yang persepsinya berbeda? Nah, itu. Gimana? Jadi Jadi, gimana? Untuk pertanyaan pertama, kenapa masih ada yang ganti romo, ganti kebijakan? Ya karena dulu belum ada arah dasar. Jadi kayak sama persis seperti negara Indonesia. Dulu waktu otonomi daerah itu kayak raja-raja kecil gitu, semua bikin kebijakan sendiri, tidak ada yang satu. Nah dulu Kuskupan Surabaya kan belum ada. Adas itu kan baru 2009. Betul. Harapannya dengan Adas itu semua kebijakan itu jadi satu ya. Meskipun romonya copot ganti tetap mengikuti arah dasar itu. Terus yang kedua, kenapa masih ada yang beda ya? Berarti itu soal kapasitas umat atau pasturnya untuk menerima hasil Adas dan mengimplementasikannya. Kalau tafsirannya aja beda ya pasti penerapannya beda. Ya memang beda-beda sih. Makanya Adas yang kedua itu 1 tahun kita sosialisasi. Adas yang kedua ini ya. Iya. Itu Tapi diberi- Tahun ini ya. tahun ini. Tapi madem. Mandek karena pandemi ini. Iya. Mestinya 1 tahun 2020 itu sosialisasi. Harusnya bulan Mei ini paroki. Nah, Nah. sudah ada jadwal. Pokoknya setahun ini sosialisasi. Tapi karena pandemi jadwalnya berubah. Betul. Sampai bikin 1 tahun sosialisasi itu karena dulu
itu orang tuh nerimanya beda-beda tafsirannya. Tafsirannya beda-beda. Jadi Romo sak karepe dhewe iki, juga umat ya sak karepe dhewe. Tapi ini kita belajar untuk bisa satu arah dasar ya. Tapi ingat, yang kita layani adalah Tuhan Yesus. Ketika kita sudah bilang bahwa motivator aku nggak jadi santai ini loh. Kan benar, yang dilayanin itu adalah Tuhan Iya, Yesus. betul. Nanti kalau seandainya kita nih contoh sudah begini aja, oh aku jadi ketua OMK, udah seneng gitu kan, nah itu sudah melayani diri sendiri. Nah itu Betul. biasanya terjebak antara ego Dan dan keinginan untuk dipuji dan melayani Tuhan. Itu tipis sekali loh itu. Sangat tipis. Melayani Tuhan dan melayani ego itu, wah itu kalau merosot ke sini ya wis. Iya betul. Akhirnya hanya ingin dipuji, ingin naik panggung biasanya gitu. betul. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and comment. Untuk materi-materi yang kita bicarakan silahkan komen di bawah. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah ini kalau cowok kalau mau mendekati hasil itu syaratnya hanya satu. Apa itu? Harus iku mau penurut pendiam. Oh ya betul juga. Ya betul juga. Oke baik. Oke baik. Yo Sobat Bumble Indonesia, jangan lupa subscribe, like, and share OMK Surabaya. Kenapa? Karena kita adalah channel Katolik paling lucu Dunia. Sa dunia. Subscribe follow TV. Oh.